Apa alasan kitab Anda dikatakan suci? Anda bilang itu firman Tuhan. Saya jawab, kalau ada kitab firman Matius, tulisan Matius di dalam sebuah buku dituliskan di situ, apakah bisa itu dikatakan kitab suci? Enggak, kata Anda kan? Ya, kalau gitu Bible tidak bisa dikatakan suci. Karena kan kitab itu bercampur dengan surat-surat Paulus, dengan karangan manusia. Nah, makanya saya minta satu spesifikasi alasan Bible dikatakan suci. Kalau tidak ada alasan mengatakan dia kitab suci, kenapa dikatakan suci? Alasannya aja kan nggak ada. Kan gitu. Kalau alasannya nggak ada, kenapa dikatakan suci gitu loh. Itu kayak memaksakan sebuah kitab yang nggak suci dikatakan suci, ngerti nggak? Kalau dia nggak cantik, apa yang dikatain cantik? Ya jelek aja gitu. Kayak dipaksain gitu. Jadi mengenai judul topik Mbak ini Yesus Islam, kenapa judul topiknya seperti itu? Karena Yesus itu aslam, tunduk kepada Bapa, salim, suci, salam, damai dan sejahtera dan selamat. Maka itu artinya Muslim, Islam. Kecuali Anda bilang dia pemberontak, dia nggak suci, dia nggak tunduk sama Bapak. Ya udah, nggak apa-apa. Bagi saya secara esensi Yesus itu Islam. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Bapa, dia damai sejahtera, dia selamat, dia suci. Karena kata aslam dari kata salim, aslam, dan salam. Aslam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi Aslam kenapa jadi Islam? Ya, aslam itu kan asal katanya. Semua kata kan ada asalnya. Kayak memakan dari kata makan. Kayak membelanjakan dari kata belanja. Jadi Mbak ini menyimpulkan sendiri gitu bahwa Yesus karena Yesus Bukan, ini secara akademis, Dek. Ini secara esensi. Kamu ngerti esensi nggak? Secara hakikat, secara makna sebenar-benarnya. Makna aslam itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, bertauhid, dan mengajarkan kebenaran dari Tuhan yang esa. Mereka Muslim, yaitu Yesus. Ya, Kan gitu secara esensi. Berarti kesimpulan Anda sendiri Yesus Islam. Loh, berdasarkan penelitian pembelajaran saya, Dek. Kalau mau membantah ya bantah, kalau nggak terbantahkan berarti benar. Kebenaran, informasi yang tak terbantahkan, informasi yang bisa dibuktikan itu adalah kebenaran, Dek. Coba baca teori kebenaran. Kebenaran korespondens, kebenaran secara koherens. Koheren nggak yang saya katakan dengan sikap Yesus? Koheren. Berarti Yesus itu Muslim, dia tidak mengenal Kristen karena dia tidak beragama Kristen, dia nggak tahu Kristen, nggak ngajarin Kristen juga. Tapi ini Yesus anak Maria loh ya, bukan Yesus yang digantung mati di tiang salib ya, Dek. Ini Yesus anak, bukan Yesus yang terkutuk mati di tiang salib menurut Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Tapi ini Yesus panggilan plesetan dari Isoa atau Isou yang dipanggil Yesus dalam bahasa Yunaninya. Dia nggak kenal kata Yesus karena dia taunya namanya adalah Isou dalam bahasa Syriak, Syriani, Aramaik, Masaha, atau dalam bahasa dialek bahasa Arabnya Isa Al-Masih, dalam bahasa Ibrani Yeshua Masya. Itu kan di agama Islam. Bukan, itu secara linguistik. Iya, kalau di Islam iya Nabi Isa. Tapi anak Maria dalam kitab Anda, dia itu bukan berbahasa Yunani. Yesus itu kan bahasa Yunani. Dia itu berbahasa Aramaik. Jadi namanya adalah Iswa Masaha. Iswa Masaha, Suryani. Ya, jadi bahasa Suryani, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun. Dialeknya hampir sama. Aba, abi, ukhta, ukhti, ya kan? Ibrahim, Abraham, namanya bahasa serumpun. Berarti kalau tadi Mbak katakan berbeda dengan di Quran dan di Alkitab, ya berarti jangan disamakan Isa dengan Yesus, itu tidak bisa disamakan. Iya, memang nggak sama. Yesus yang Anda sembah beda dengan Nabi Isa atau Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu tidak mengajarkan Kristen di luar Bani Israel, tapi mengajarkan ajaran orang. Di dalam Al-Quran ada kata Yesus kah? Yesus itu bukan nama anak Maria. Yesus itu panggilan bahasa Yunaninya, Dek.
dalam bahasa Suryani, bahasa ini juga nggak pakai Yesus. Asli namanya kan dalam bahasa dialek Aramaiknya kan Isowa. Dalam dialek Arabnya Isa, sama dia dekat. Bahasa Ibraninya Yeshua. Jadi kenapa Jadi dia topik Anda tidak mengatakan Isa? Kenapa mengambil kata Yesus? ya kan Yesus itu plesetan dari nama Isowa, dari bahasa Yunani. Kayak gini nih, kamu tahu nggak? Misalkannya nama orang dari Riva, karena di Yunani orang pakai us diganti jadi Rifus. Ya saya merujuk kepada orang yang diganti ini, yang mana yang anak Maria yang mengajarkan kebenaran. Bukannya mati terkutuk di tiang salib ya dek, beda ya. Kalau yang mati terkutuk di tiang salib itu tuh bukan Nabi Isa tuh orang yang diserupakan tuh, yang mengajarkan untuk menyembah kepada apa yang mengajarkan Memangnya siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Yesus. Masa nggak tahu? Iya dalilnya Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Nih aku tunjukin dalilnya ya. Buka Galatia pasal 3 ayat 13, Adik. Yesus di situ terkutuk kayak malin kundang. Nih ya. Yesus terkutuk. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Ya. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, bahkan dia adalah kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung, yang digantung pada kayu salib. Tuh. Yesus terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan yang terkutuk. Galatia 3 ya? Ya. Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Yesus Tuhan terkutuk. Terkutuklah waang malin kundang. Waang jadi batu terkutuk. Di situ bukan dimaksudkan bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, Terus? jadi Yesus itu yang tidak berdosa itu kan seharusnya manusia ini kan sangat berdosa. Nah, jadi Allah yang begitu maha penyayang, jadi dia ingin menyelamatkan manusia, maka dia kirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia. Jadi Tuhan Yesus yang mengambil alih tempat manusia. Jadi dia menanggung kutuk tersebut sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi dengan dia mengambil ahli, dia rela menanggung dosa manusia itu. Nah, itulah dia membuka jalan keselamatan bagi manusia. Oke, jadi menurut Jadi bukan maksudnya ya, Yesus itu dia terkutuk, bukan. Jadi dia yang mengambil alih, seharusnya kutuk tersebut untuk manusia. Tetapi oh gitu, karena- benar-benar saya paham. Jadi maksudnya sebenarnya dia tidak pantas terkutuk, Ya. terkutuk itu, tapi dia terkutuk. Dia mengambil ahli karena dia rela. Iya. Dia rela Ini kan untuk sama kayak gini nih. menyelamatkan dosa Ini lebih ngeri manusia. lagi nih. Ini lebih ngeri lagi nih ya. Kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia terkutuk, masih oke lah ya. Karena wajar lah dia terkutuk karena dia berdosa. Tapi ada orang baik yang nggak pantas terkutuk, dikatakan terkutuk. Gitu kurang ajar banget nggak sih? Nah, itulah Kurang ajar banget. hebatnya. Itulah maha kasihnya Tuhan kami. Hah? Tunggu, Dia tidak maha mau- kasih, bentar. Dia tidak mau. Bentar, diletak, Dia bentar, saya nggak ngerti nih. ingin menyelamatkan manusia Bentar, Dek, dari Dek. dosa. Dek, bentar, Dek. Maka Dek, diam dulu, Dek, ya ampun. Dek, kalau ada orang bangga karena kalah, dia misalkannya lomba nih, lomba naik motor nih, terus dia kalah misalkannya. Dia bangga karena dia kalah. Hore, hebat, saya kalah. Itu sama kayak gitu. Apa hebatnya Tuhan yang terkutuk? Sebenarnya dia nggak layak terkutuk, tapi terkutuk. Lalu dikatakan hebat. Maksud definisi hebat tuh gimana sih, Dek? Nah, yang saya tanya tuh gini. Ketika ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang terkutuk ini? Coba jawab dulu aja. Nggak usah ngejelasin yang lain-lain dulu.
Kamu lebih keji lagi loh kamu itu. Ketika kamu bilang dia tidak berdosa, dia nggak pantas dikutuk, tapi dia terkutuk. Ini seolah-olah orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang lain. Udahlah ini Tuhan yang nggak adil, ini jahat banget loh. Kalau dia memang layak terkutuk, dikutuk, itu normal, itu setimpal. Tapi ada orang yang tidak layak terkutuk, jadi terkutuk, gara-gara orang terkutuk, ini agama terkutuk jadinya gitu. Ini nggak? Kalau ada Tuhan yang menjadikan orang yang tidak layak terkutuk jadi terkutuk gara-gara orang yang terkutuk melimpahkan kutukannya kepada orang yang tidak terkutuk, ini agama terkutuk jadinya ini. Kenapa gitu? Ini Tuhannya beneran nggak sih? Orang nggak salah jadiin terkutuk gara-gara orang yang terkutuk dibebasin? Hah? Pertanyaannya, ini Tuhan beneran nggak? Bukannya agama terkutuk kayak gitu ya. Agama yang mengutuk orang yang tidak layak dikutuk dengan menyelamatkan orang terkutuk. Orang terkutuk diselamatkan, orang yang tidak terkutuk dikutukin. Ini yang terkutuk agamanya atau Tuhannya nggak sih? Aku nggak ngerti. Oke lah kalau Tuhannya nggak terkutuk. Ajaran apaan ini, Dek? Mengutuk orang yang tak layak dikutuk untuk dijadikan terkutuk karena menyelamatkan orang yang terkutuk. Orang yang tak pantas dikutuk dijadikan terkutuk. Orang yang terkutuk nggak jadi terkutuk. Mendamaikan orang yang terkutuk dengan cara mengutuk orang yang tidak layak dikutuk. Ini kok kayak gini sih? Ini gimana ini, Dek? Coba jelasin dulu. Nggak ngerti saya nih, di mana letak kasihnya Tuhan Anda ini? Coba jelasin lagi. Avocado dibuka mic-nya, Avocado. Avocado dengerin kalau saya ngomong juga dong, kalau saya interupsi biar nggak kepanjangan. Halo? Iya, lanjut. Nah, begini Mbak, hukum paling utama umat Kristen itu adalah kasih. Nah, jadi kasih itu sendiri sudah dibuktikan oleh Bapa kami. Dengan cara apa? Tunggu. Cara membuktikan kasih itu dengan mengutus anaknya untuk dikutuk dan disalib, disiksa. Itu kasih itu. Nah, jadi manusia ini kan sudah berdosa. Iya. Sudah dipenuhi dengan dosa. Nah, Bapa itu kan sifat dari Bapa yang lain adalah dia adalah Maha Penyayang. Jadi dia itu Maha penyayang kepada siapa? kepada ciptaannya. Kepada ciptaannya. Ya. Karena dia maha pengasih dan penyayang kepada ciptaannya, dia lihat ada koruptor. Dia kasihan sama koruptor dong, ya kan? Lalu dia selamatkan dengan cara menanggung dosa koruptor. Betul? Nah, seperti ini penjelasannya. Enggak, yang itu benar nggak itu? Enggak, oke lagi ini saya ganti deh. Kamu tahu kisah Hitler nggak? Hitler itu menghabisi nyawa sekitar 6 juta orang Yahudi. Ya. Kalau dia bertobat jadi Kristen, maka dosanya itu ditanggung Yesus. Kalau dia memang sudah bertobat. Iya. Korban yang dibunuhnya, korban yang dihabisi oleh Hitler itu dikasihi Tuhan nggak? Ya tentu. Terus mereka dapat apa? Hitler yang menghabisi nyawa mereka, kalau bertobat masuk surga. Mereka yang dihabisi nyawanya, yang nggak menyembah kepada Yesus, masuk neraka. Wow. Korban Ya, walaupun nggak beragama Kristen masuk surga. Padahal yang menghabisi orang-orang Kristen. Orang Kristen yang beriman asal menghabisi sekitar 1,6 juta jiwa masuk surga. Begitu, itu Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mengasihi penjahat, tapi membiarkan para korban bergelimpangan mati dalam neraka gitu. Begini Mbak, jadi ini bukan kayak gini ya deh ya, sorry nih. Ini kayaknya Tuhan Anda ini, Tuhan Anda ini kayak melegitimasi kejahatan tahu, dengan cara membebaskan orang-orang jahat untuk tidak dihukum, mengajarkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan hukumannya. Loh, saya tanya nih, Paulus itu pernah menghabisi nyawa Stefanus. Dia katanya bertobat jadi Kristen. Nah, waktu dia menghabisi nyawa Stefanus, dia tidak dapat keadilan. Dia tidak dihukum karena kejahatannya kepada Stefanus. Dia dan Stefanus sama-sama masuk surga nanti. Dia habisi nyawa Stefanus. Dia menghabisi nyawa Stefanus. Dia menyiksa Stefanus. Dilempar pakai batu ya. Nah terus Stefanusnya mati. Masuk surga karena dia martir. Si Paulus didatangin Yesus, bertobat. Sama-sama masuk surga sama Stefanus. Wah enak banget dong. Stefanus, gue lo yang ngabisin nyawa lu. Lu siksa gue dulu ya. Iya, sama-sama surga kita cetrek. Asik dong. Wah, dia Tuhannya adil nggak sih ini? Bukan seperti itu Mbak.
Terus Jadi gimana? ketika sejahat apapun manusia itu, tetapi ketika dia mengalami pertobatan, Hmm. jadi pertobatan itu artinya kan hidup lamanya itu ditinggalkan dan dia menjadi hidup baru. Hidup baru Bagaimana cara hidup artinya baru? Bagaimana cara hidup hidup baru? hidup baru itulah dia dipenuhi dengan buah-buah roh, Oke. kasih, sukacita. Nah, Buah boh roh itu salah satunya adalah boleh tidak dia merampok. tidak boleh. Oke, berarti Paulus nggak masuk surga ya karena dia merampok. Itu kan dia kehidupan lamanya. Enggak, setelah Hidup jadi lamanya. rasul. Bukan, setelah jadi rasul. Nih, saya kasih Anda data ya. Paulus berdusta dan merampok. 2 Dan Korintus pasal gimana 11 pun nomor 8. manusia, namanya kita manusia, Mbak, pasti kita punya dosa. Wah, Mbak bisa jamin, wah, berarti Mbak bisa walaupun Kristen jamin hari berdosa, ini, ya berarti orang Kristen nih kalaupun udah bertobat terus harus berbuah-buah hidup baru, walaupun berdosa tetap masuk surga gitu. sekarang saya tanya balik. Coba saya tanya ya, gilir saya Ya. tanya ya. Hmm. Saya pernah mendengar mereka, apa sih namanya, mati jihad ya, jihad. Hmm. Nah, seperti yang teroris-teroris itu, setelah mereka melakukan pengeboman, katakanlah pernah ada kejadian bom gereja, ya kan? Terus? Nah, ketika dia melakukan pengeboman dan dia ikut mati, nah itu bagaimana menurut Masuk agama Islam? neraka. Masuk neraka jahanam, mati di neraka jahanam karena dia tidak mengikuti ajaran Islam. Memang ada ajaran Islam suruh bom gereja? Enggak ada. Tapi Kalau ada kenapa- tunjukin data deh. Tapi kenapa ada di ayat Al-Quran itu, Mana? ketika kamu, saya lupa tuh di surat mana, ketika kamu bertemu Baca cari dulu. Bertemu dengan apa? Yahudi, umat Yahudi dan Nasrani, Kok lari-lari Mbak? Yang saya tanya ada nggak ayat atau hadis yang mengajarkan kami untuk ngebom gereja, ada nggak? Kalau nggak ada berarti itu bukan ngikutin ajaran, makanya dia masuk neraka. Yang saya tanya itu Mbak, ketika Mbak mengatakan di agama Mbak itu jadi Kristen itu harus menghasilkan buah-buah, saya tanya itu Paulus yang menghabisi nyawa Stefanus dikristenkan sama Yesus, sementara Stefanusnya masuk surga, si Paulusnya juga orang yang dihabisi nyawanya di surga, yang habisi nyawanya di surga cuman tinggal beriman doang sama Yesus. Anda bilang berbuah-buah, buah apa? Kalau Paulus pernah merampok dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan dia minta dipuji dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi botol, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Kelakuan kayak gini tuh kelakuan yang buah-buah dari Roh Kudus kah? Ini masuk surga nggak orang ini? Makanya saya bilang Mbak, agama Mbak ini kalau saya buat analisa, ya, Tuhan menebus dosa orang-orang yang jahat, dan orang-orang jahat itu tidak lagi bertanggung jawab dengan dosanya, tidak lagi menerima hukuman, dan hukuman kejahatan orang itu dilimpahkan kepada orang yang tidak layak menerimanya, yaitu Yesus. Dan ini Mbak bilang ada ajaran kasih Mbak, ini bukan ajaran kasih Mbak. Kalau ada orang baik dihabisi nyawanya gara-gara orang lain jahat ini dibebaskan, ini psikopat Mbak. Psycho Mbak. Mbak tahu arti psikopat? Mbak tahu nggak arti psikopat? ya? Orang yang tidak punya empati. Orang itu sudah tidak punya empati, dia tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Saya tanya, ketika Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak, dia tahu nggak kalau Tuhan Anak akan disalib dan dipermalukan di tiang salib? Tahu dia. Tahu. Dan dia membiarkan hal itu. Karena tujuan kedatangan Yesus itu adalah ya itu, Oh, berarti memang untuk dia yang menyelamatkan manusia. berarti memang dia yang mengutus Yesus untuk dihabisi nyawanya. Bahkan Yesus sendiri pun tahu. Iya, makanya saya tanya, berarti Bapak dan Yesus berkompromi untuk menghabisi nyawa Yesus di tiang salib. Berarti Yesus ingin menghabisi nyawanya sendiri gitu. Iya, Mbak. karena memang Oh iya, memang Yesus begitu. itu, Oh, jadi Yesus memang dia itu yang ingin memang budir untuk gitu. mati menyelamatkan dosa manusia. Oh, memang dia yang untuk mati. Berarti ketika dia dibunuh sama Hansip Romawi nggak salah dong. Berpahala karena menjalankan kehendak Tuhan. Tidak. Loh, gimana ini Mbak? Dia yang pengen dihabisi nyawanya. Dia adalah Tuhan. Dia yang membuat nubuatan. Terjadilah sesuai dengan keinginannya.
Berarti Hansip Romawi itu membantu terjadinya cita-cita dan keinginan Yesus. Berarti berdosa atau masuk surga atau masuk neraka Hansip Romawi yang telah menghabisi nyawa Yesus? Ya tidak lah. Loh, Mbak, yang membuat rencana penyalipan itu siapa, Mbak? Supaya itu bisa terjadi, yang menetapkan itu supaya terjadi. Begini, Tuhan Mbak. Bapa. Mbak ngerti nggak maksud saya? Tuhan Anda mengutus anaknya untuk disalibkan. Anaknya bisa disalibkan kalau ada iblis merasuki Yudas, ada Hansip Romawi yang mengeksekusi, ada orang Yahudi yang menginginkan. Bisa terlaksana itu. Tuhan Anda memang membuat rencana itu. Tuhan Anda lah otaknya. Ini Tuhan Bapak nih. Ketika Tuhan Bapak yang adalah otaknya, eksekutornya orang-orang Romawi, pertanyaan saya, orang-orang yang menjalankan nubuatan dari Bapak ini, yang menjalankan keinginan Bapak yang ingin mengutus anaknya disalib, itu berdosa atau tidak? Dia menjalankan keinginan Bapak loh, berdosa atau tidak? Ya dia berdosa dong. Berarti bapaknya Yesus yang membuat orang-orang berdosa gara-gara membuat rencana penyaliban kepada Yesus. Tidak lah, karena kan Loh. Bapak itu maha tahu. Bapak itu maha tahu. Dia menetapkan supaya Yesus disalib. Bisa nggak Yesus disalib sendiri tanpa ada orang Yahudi? Tidak bisa. Nah, berarti harus ada orang Yahudi dong. Bapak tahu nggak ketika Yesus ditetapkan untuk disalib akan melibatkan orang Yahudi, Romawi, dan yang lainnya? Iya, karena Bapak itu Ya tahu udah kalau gitu bagaimana Bapak yang kita. membuat. Ya udah kalau gitu Jauh Bapak yang sebelum telah kita- merencanakan. Jauh sebelum Iya. kita berpikir, jauh sebelum kita melakukan Iya, saya sesuatu. tahu. Tuhan Bapak itu kan maha mengetahui. Ketika dia sengaja mengutus anaknya, dia yang telah merencanakan penyalipan itu. Jadi orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang itu rencana Bapak. Jadi orang-orang Yahudi, Romawi itu, mereka itu diperalat Tuhan Anda untuk menjalankan aksi menghabisi nyawa Yesus. Jadi mereka itu adalah korban dari Tuhan Anda. Kalau mereka masuk neraka, yang salah itu Tuhan Anda karena menumbalkan mereka demi tercapainya Bukan, cita-citanya bukan. Bapak. Loh, coba Anda Kalau dengarkan Yesus baik-baik nih. tidak hadir, Bentar. kalau Dengar Yesus dengar tidak baik-baik nih. Dengar baik-baik. Enggak, ini nih Kak, Anda dengarkan baik-baik nih. Yang menginginkan Yesus turun ke dunia untuk dihabisi nyawanya Bapak kan? Ya, karena Nah, umat nggak usah. manusia itu Saya nggak sudah tanya dipenuhi karena dengan alasannya. dosa. Saya nggak tanya alasannya, sister. Saya tanya iya atau enggak. Kalau iya bilang aja iya. Kan kita nggak tanya alasannya kenapa. Ketika Tuhan Bapak mengutus Yesus untuk disalibkan, Bapak itu tahu nggak bahwa nanti ketika Yesus disalibkan ini melibatkan orang banyak untuk penyalibannya. Tahu? Nah, Bapak itu sayang nggak sama orang Yahudi sama orang Romawi ini? Sayang. Kenapa dia membiarkan orang Yahudi dan Romawi terlibat dalam penyaliban Yesus? Karena mereka itu sudah ya kan dengan kehadiran Yesus. Dengan kehadiran Yesus ke dunia, orang-orang Yahudi Romawi yang menyalib Yesus masuk surga atau masuk neraka dengan kehadiran Yesus? Dengan kehadiran Yesus, nah di situ mereka Anda tahu nggak? Nih, Anda paham nggak sih? Nih kita pakai akal nih ya. Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk dihabisi nyawanya. Tuhan Bapa tahu kalau dia utus anaknya nanti yang terlibat itu iblis, Yudas, orang Yunani dan orang Yahudi. Nah, Tuhan Bapa ini mau menyelamatkan manusia, tapi ketika dia mau menyelamatkan manusia, dia buat rekayasa supaya orang Yahudi Romawi itu berdosa membunuh Tuhan. Pertanyaan saya, ketika orang Yahudi dan Romawi menjalankan nubuatan bahwa mereka harus menyalibkan Yesus, dia diselamatkan nggak sama Tuhan Bapa, sama Yesus? Diselamatkan nggak mereka? begini, Mbak. Mbak ngerti poin saya nggak? Kan Anda yang bilang Tuhan Bapa mengutus Yesus untuk dihabisi nyawanya. Berarti ini kan rencana Bapak. Waktu Bapak mengutus anak, dia sudah tahu bahwa nanti akan terlibat orang Yahudi dan Romawi. Dia sayang nggak sama orang Yahudi sama Romawi ini? Sayang. Lah, dia kan tahu nanti orang Yahudi dan Romawi ini terlibat dalam penyaliban. Kan dia yang menginginkan itu. Kenapa ketika orang Yahudi Romawi
menjalankan apa yang dia rencanakan, justru malah dia masuk neraka sementara Yesus datang untuk menyelamatkan. Ini kan kontradiksi, Dek. Ngerti nggak kontradiksi? Bertentangan diksinya. Tuhan katanya datang untuk menyelamatkan, tapi gara-gara Tuhan datang, maka orang berdosa gara-gara si Tuhan ini datang ingin dihabisi nyawanya. No, Kecuali no, no. para pelaku, loh kok no. Kalau seandainya Justru seluruh orang Yahudi, kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka dosa mereka semakin merajalela. loh, Tuhan tahu. mereka memangnya diselamatkan ketika Yesus datang ke dunia. Bukankah Tuhan gara-gara Yesus tahu datang ke dunia mereka tambah bagaimana berdosa? akal kita, bagaimana Enggak, Yesus perencanaan ini kita tuh gini sebagai loh, Paus. brother, sister. Yesus tuh seolah-olah datang ke dunia tuh cuma nyelamatin Paulus doang. Ketika Yesus datang ke dunia, dia dihabisi di tiang salib. Paham nggak? Ya, Dia tahu nggak kalau orang Yahudi sama orang Yunani akan mensalibkan dia? tahu. Dia niat nggak menyelamatkan orang Yahudi dan orang Yunani? Iya. Ya udah kalau gitu orang Yunani dan orang Yahudi ketika menyalibkan dia masuk surga atau masuk neraka? Saya kurang tidak sempurna memahami firman. Nah, coba Anda baca Tetapi- kitab Anda. Ini saya tetapi tunjukin. Coba baca ketika- kitab Anda. Diam Enggak. dulu. Jangan kita bicara pakai data. Apa kata Yesus Tetapi setelah ketika disalibkan? Yesus mati di kayu salib, nah, sewaktu dia mati di kayu salib, nah, dia itu kan bisa saja karena dia sudah disalibkan, dia sudah dicambuk, bisa saja dia memohon kepada Bapa untuk memusnahkan yang jahat kepada dia, kan seperti itu. Tetapi Dia berdoa. Tuhan justru berdoa Tuhan berdoa bahwa- kepada Tuhan. Ya, dia berdoa di situ sewaktu dia di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, keren ya. Berarti Tuhan Anak berdoa kepada Tuhan Bapa. Pertanyaannya, dikabulin nggak Tuhan Anak? Ya, dikabulin lah mungkin. Ada orang Yahudi yang Yunani itu semuanya yang terlibat dalam kejahatan itu menjadi Kristen semuanya. Kristen itu kan artinya dia mengimani Enggak, Kristus, ya. bertobat gini loh. Selamat nggak mereka itu semua? Kan Yesus sudah berdoa nih, ya Bapa, ampunilah mereka. Diampuni nggak mereka semua sama Bapa itu? Kalau diampuni, kalau diampuni berarti semua masuk surga. Gimana sih, Dek? Berarti orang yang menyalibkan Yesus sama orang Yahudi semuanya. Bentar, Mister Dagang ya. Saya selesaikan dulu dengan si avokado ya. Selamat sore, brother. Standby dulu. Sabar ya. Sedikit lagi kok. Jadi kalau memang dia diampuni, ya udah kalau gitu semua orang Yahudi, Yunani walaupun nggak Kristen tetap masuk surga karena udah diampuni dosanya. Sesimpel itu kok, Dek. Poin saya. Gimana? Paham? Gimana? Masuk surga berarti mereka? Tuhan lo udah berdoa lo kepada Tuhan ini loh. Dikabulin nggak doanya nih? Doa anaknya dikabulin nggak nih? Kalau dikabulin berarti ya udah mereka semua masuk surga. Semua orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus, semua orang Yunani yang terlibat itu semua masuk surga. Keren kan? Nah, baru makanya aku bilang ajaran Kristen ini berpihaknya pada kejahatan terus. Tapi kepada keluarga apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya sendiri, saudaranya laki-laki perempuan tidak dapat menjadi pengikutku. Kalau kepada orang jahat berpihak banget Yesus ya. Tapi kalau kepada keluarga suruh benci ya. Agak lain Yesus nih ya. Yaudah kita ganti pemain ya. Avokado standby. Kalau mau standby. Saya ke Mr. Douglas. Bisa buka cam nggak, brother? Oh bisa nih, brother. Maaf ya, Avokado ini dia tidak bisa buka cam. Kenapa saya izinkan? Karena dia tidak akan menghujat. Kalau menghujat saya turunkan. Anda sudah bisa buka cam, etisnya buka cam. Silakan. Ini maaf ya, saya lagi di kamar jadi nggak ada pencahayaan. Aduh, saya tuh gimana ya? Kalau mau serius bicara agama tuh kita serius lah, ya. Saya mau kita serius. Begini Rifa, dari tadi kan saya enggak. mendengar, Saya kan punya aturan buat komal saya. Saya yang bisa buka cam, saya wajibkan buka cam. Yang tidak buka cam itu pun saya lihat-lihat orangnya. Kalau saya lihat ada nilai-nilai mau menghujat tuh saya nggak terima. Saudari Avokado lumayan lah, dia tidak menghujat, jadi saya nggak masalah, ya. Gitu. Silakan. Kalau mau tetap standby buka cam, kalau tidak turun aja ya. Saya tidak masalah kok. Tidak ada kamu, tidak ada orang Kristen lain. Diskusi ini tetap berjalan kok. ya terserah dari hostnya aja kalau mau turun kan turunkan aja.
turun ya. Thank you ya brother, mohon maaf ya dengan kebijakan yang sudah saya buat sendiri ya untuk menjalan apa supaya kondusif, supaya kondisif. Suryani Boru silakan dibuka cam. Kalau nggak Aduh, buka aku cam, belum bisa cam, Kak. Aduh, nggak bisa komit nih. oke Bisa gak gini sih? ya, kalau tidak terkendali, nyerocos nggak berhenti, tidak mau mendengarkan dan kemudian menghujat, saya turunkan dan saya tidak akan naikkan lagi ya. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini nggak bisa buka cam nih, teman-teman. Oke. Avocado di teman-teman Kristen bantu avocado untuk di follow biar dia bisa buka cam dan Islam juga kalau mau. Silakan, Suryani. Oke, Kak, itu kan ada tulisannya Yesus Islam. Emang Yesus Islam ya, Kak? Iya, secara esensi. Emang Yesus itu sama Isa Al-Masih sama ya? Yesus itu adalah nama Yunani dari anak Maria yang dipelesetkan. Nama aslinya itu kalau dalam bahasa Aramaik adalah Isoa Masaha. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua Amasiah. Dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih. Nah, Yesus itu adalah dialek Yunaninya. Dia sendiri nggak mungkin tahu kalau namanya dipanggil Yesus karena dia bukan orang Yunani. Kalau kita bicara di sini anak Maria yang mana? Anak Maria yang mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, mengajarkan ajaran Musa, mengajarkan hukum Taurat. Itu adalah anak Maria yang benar, anak Maria yang menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang esa. Maka sama dengan Nabi Isa. Tapi kalau yang terkutuk di tiang salib mengajarkan untuk menginjili seluruh makhluk setelah bangkit dari kematian, wajahnya sudah berbeda, bukan lagi Yesus, bukan lagi Isowa Masaha, bukan lagi Yesus yang anak Maria, tapi orang yang mengaku Yesus tapi mengklaim punya kuasa, sama seperti iblis yang juga mengklaim punya kuasa. Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kami Kristen tidak menganggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus, itu adalah dua hal yang berbeda, pribadi yang berbeda. Kami tidak Iya, pernah menyamakan Yesus sama Isa Al-Masih. sama Tuhannya kamu ya? Ya beda. Kalau sama Ya, Tuhannya kamu memang berbeda. Tuhan kamu itu kan manusia yang iya dikutuk. Yesus, Iya, Yesus yang kamu bukan sembah. Isa Al-Masih. Iya, Ya makanya saya di sini ada sepakat. Yesus soalnya. Iya, Yesus itu tahu nggak? Yesus itu kan banyak. Ada Yesus Barabas, ada Yesus anak Maria, ada Yesus yang Iya, terkutuk. maksudku Kalau Tuhan yang Yesus kamu Islam sembah ini yang kan dimaksud apa nih? Yesus anak Maria yang mengajarkan kebenaran, tidak pernah mengaku Tuhan, bahwa mengaku utusan. Itu Yesus dalam bahasa Berarti beda dong Ibrani. nih Yesus kami sama Isa Al-Masih, Ya beda. beda. Karena Ya Yesus yang udah. kamu sembah adalah yang terkutuk di tiang salib, yang mengajarkan ajaran Yahudi kepada orang di luar Yahudi. Itu bertentangan dengan Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu tidak mengizinkan murid-muridnya mengajarkan agamanya kepada orang di luar Israel. Tapi Yesus yang Yesus kamu kutuk. siapa? Aku nggak pernah menganggap Yesus Tuhan, Uni. Aku nggak menganggap Iya. Yesus Tuhan. Terus Yesus Aku itu gini, Uni. siapa? Aku ini Advent. Yang aku sembah itu adalah Advent. Allah. Allah bukan Allah SWT ya, itu beda. Allah Allah. itu artinya dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Ya Allah bukan Allah SWT-nya orang Islam ya, itu beda. Iya, Allah dalam Dan bahasa kami Ibrani itu artinya Advent, sumpah serapah, Dek. oke Kak. Dan kami Advent kan yang disalib itu adalah Yesus ya. Nah, Menurut terus kalau kamu orang Islam kan katanya yang disalib itu bukan Yesus, melainkan orang bukan, yang diserupakan. Terus betul. orang Islam jawabnya nanti siapa yang diserupakan, kalau ditanya jawabnya nggak dijelaskan. Memang gak dijelaskan. Hal sebesar itu masa nggak dijelaskan sih? Untuk apa? Ya istilahnya untuk apa? Istilahnya ada pertanyaan Masa sudah jawaban dong. yang loh, kalau memang semua pertanyaan harus ada jawaban, nanti kamu tanya cara buat bakwan di Al-Quran mana, terus kami harus jawab gitu. Terus kenapa dibilang diserupakan? Yang pertanyaannya Ya siapa yang karena memang itu diserupakan? faktanya memang diserupakan. Ya Terus siapa yang kenapa? diserupakan? Untuk apa dijawab? Ya Manfaatnya untuk buat umat kita manusia kami lah apa? biar tahu. Terus untuk apa Allah Kalau sudah tahu gunanya apa? Ya, tapi ini gimana kita kan belajar. Masa Tuhan Brother, apa lupa? Apa kalau Allah enggak ada lupa. Lupa itu mengetahui kemudian lupa dengan pengetahuannya. Tuhan itu bukan bukan entitas yang bisa kau request deh. Sekarang saya tanya nih,
klaim itu harus dipertanyakan. Allah mengklaim Oh. bahwa ini Nabi Isa diselamatkan, tapi yang mati yang mati itu adalah orang yang diserupakan. Apa kepentingan kami umat Islam tahu yang diserupakan itu adalah namanya Cahyono kek, Bambang kek, hantu belau Gini, kek, kan nggak ada Jadi kak, sebentar, nggak, aku potong jangan dulu. dipotong. Saya bilang gini nih, Kakak kalau kan kamu nggak ada tadi tidak, kepentingan kalau oke. kamu tadi tidak, kamu kan sudah saya bilang, kamu udah nggak buka cam. Kalau kamu memotong perkataan saya ketika saya menjelaskan, saya turunkan loh. Saya udah kasih toleransi 2 kali loh ini loh. Kamu udah nggak bisa ikuti aturan Ya komang udah, saya jangan dengan buka diturunkan cam. aja, nggak ada jawaban, sama Ya aja nggak ada udah, jawaban. sama Kasihan dia kamu nggak ada juga nggak bisa jawaban. jawab. Bapak Siapa Paulus yang siapa? disalib? Dia yang disalib ya. Bapak Paulus siapa? Ya Bapak Hah? Paulus siapa? Intinya Bapak jawab Paulus siapa? dulu siapa yang disalib. Lupa Enggak, jatuh kami Allah nggak mencatat tahu. ya. Bukan lupa Kenapa nggak karena tahu? Istilahnya gini, ini kalian udah aja pengen turun. Banyak kali ceritamu ya. Tidak perlu kami tahu siapa yang diserupakan. Yang perlu kami tahu bahwa Nabi Isa tidak terkutuk. Mati di tiang salib. Kenapa kami penting tahu Nabi Isa tidak terkutuk? Karena kalau kami tidak jelas Nabi Isa terkutuk atau tidak, ini berkaitan dengan akidah. Mengatakan Nabi Allah itu terkutuk dan mati itu berdosa. Kami tahu nggak tahu, mau tahu kek nggak tahu kek, yang disalibkan namanya Cahyono kek, Bambang kek, Marpaung kek, apa kaitannya dengan akidah kami? Misalnya saya tahu yang disalibkan si Marpaung, apakah saya berpahala? Enggak. Kalau saya nggak tahu si Marpaung, nggak berpahala juga. Tapi kalau saya nggak tahu Nabi Isa disalibkan atau tidak, seandainya saya berpikir Nabi Isa disalibkan, saya berdosa. Karena menganggap Tuhan mengizinkan nabinya diutus untuk mati konyol begitu saja. Ini dosa saya. Jadi pentingnya buat saya si Marpaung kek, Markona kek, Margandul kek, Margondel kek, Marjina kek, Marhantu kek, Marblau kek, bodoh. Penting buat kami? Nggak penting, saudaraku. Ngapain kami tahu siapa yang disalibkan? Gitu. Udah naik maksa lagi, giliran ditanya Bapak Paulus nggak bisa jawab. Itu tuh Bapak Paulus penting ditanya, kenapa dia mengklaim bahwa dia adalah keturunan dari Yahudi. Emang yakin kamu dia keturunan Yahudi? Apa buktinya? Siapa nama bapaknya? Nggak bisa jawab. Silakan Bintagor Sitohang dibuka camnya saudaraku. Jangan sampai kayak tadi tuh, nggak buka cam, tahu-tahu di sini malah tantrum, mabok, ayan. Silakan Bintagor Sihotang buka camnya. 15 menit lagi teman-teman, saya mau melanjutkan aktivitas. Lagi di Brother, lagi di siapkan pinggir dulu jalan, ya. Bu. Ya, nanti kalau sudah tidak di pinggir jalan baru naik ke komal saya ya, Bintagor. Terima kasih Bintagor. Udah trauma saya satu orang Kristen perempuan saya izinkan, oke lah bagus. Giliran saya naikkan yang satu, alah kesurupan roh Holy Ghost. Jadi kesurupan pneuma mereka. Jasman LKS, Muslim non Muslim. Jasman LKS. Jasman LKS. Oke, Jasman LKS. Saya turunkan. Terakhir ya, saya mau aktivitas. Halo, ngapain di jalan? Muslim non Muslim? Halo, pertanyaan kedua, ngapain di jalan? Muslim non Muslim? Halo, Kristen. pertanyaan ketiga, Kristen. Tidak bisa buka cam. Ini pertama, saya kasih kesempatan sekali untuk standby di sini. Boleh bertanya, boleh menjelaskan. Asal sesuai data, tunjukkan data. Tapi nggak bisa buka cam, agak bingung nih. Tapi kalau sudah kayak tadi kesurupan pneuma, ngamuk-ngamuk, nggak jelas, menghujat, saya turunkan. Saya nggak mau terima orang nggak jelas. Udahlah nggak jelas, ngurusuh lagi. Mau di sini bertanya atau ditanya, silakan. Pertama bertanya, terus Hmm. kedua ditanya boleh. Yaudah, pertanyaannya apa? Kan kalau dalam point of view-nya Kristen kan nggak ada Muslim karena duluan muncul kan. Nah tapi kalau dalam point of view Islam kan Nasrani itu ada. Nah banyak tuh dijelaskan, tapi saya masih belum ngeh. Pertanyaan saya itu dalam Islam yang nyebarin Kristen kan diklaim kan di Islam
Yesus ngajarin itu kan, Apa? ngajarin ya yang sama dengan nilai-nilai nabi-nabi yang lain. Hmm. Nah, Kristen yang sekarang banyak nyebar itu, yang awal itu nyebarin siapa gitu? Kristen yang nyebarin pertama kali Paulus. Kamu baca dalam Kisah Para Rasul. Untuk pertama sekali pengikut Paulus dikatakan Kristen di Antioquia setelah Yesus naik ke surga. Yesus nggak kenal Kristen. Nah, berarti yang penyesatnya ini namanya berarti Paulus. dituduhkan Paulus dong. Yap. Bisa, pertanyaan saya tuh bisa nggak ngasih, kan kalau dalam ilmu kriminal kan kalau kita mau nuduh Bukti ya. orang, Mens rea. Tahu mens rea? harus ada modusnya kan, mens rea Ada kan? dong. Ini Nah, kalau mantap. mens rea-nya Paulus itu apa? Ada nih, kamu buka dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 8, mendapatkan keuntungan secara duniawi, yaitu uang. Tunggu ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima uang dan eksistensi. Pengakuan uang dan eksistensi. Ya, dalam ranah psikologis ada namanya orang-orang yang pernah berbuat jahat dan dia tidak diterima di lingkungannya. Ini ada keterguncangan di dalam dirinya, maka dia ingin mengembalikan citra baik dari dirinya. Maka dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan eksistensi kembali citra. Maka apa yang dilakukan? Berubah beberapa derajat ya. Berapa derajat itu berubahnya kalau berbalik itu guys? Nah, berubah kemudian seolah-olah dia bersama dengan orang-orang yang terjolimi itu untuk mendapatkan citra baik kembali setelah dia melakukan banyak kesalahan. Nah, maka mens rea-nya kita akan lihat keuntungan pribadi yang didapatkan dia ketika dia menjadi seorang penginjil, kata dia, yang mengajarkan ajaran Yesus. Yang pertama adalah jemaat. Ini namanya adalah keinginan untuk mengumpulkan pengikut ya. Di mana itu tertulis, dia menulis surat-surat kepada banyak jemaat di Galatia, di Efesus ya, itu eksistensi namanya. Boleh diulang nggak? Tapi pelan-pelan, jadi saya sambil buka ayatnya. Siap. Terus poin Saya per poin jelaskan gitu. poin per poin ya. Pertama dia mendapatkan ayatnya dulu tadi. keuntungan 2 Korintus iya, pasal 11 iya, nomor iya, iya. 8. Ulang-ulang. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Oke, udah? Oke, udah dicatat ayatnya, Dek. Yang kedua adalah butuh pengakuan, afirmasi, pujian. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Dua Korintus 11. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Di situ dia 12. minta dipuji dan bahkan menyetarakan dirinya dengan rasul-rasul pilihan Yesus sebelum dia dipilih. Ini afirmasi nih. Yang ketiga duit. 3 duit. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Oh, duit. Lagi-lagi duit. Yang ketiga, melakukan aksi sinkretisme untuk mendapatkan tempat di lingkungan mayoritasnya waktu itu yang majemuk. Dengan melakukan sinkretisme, maka ini disebut dengan politisasi keagamaan. Nah, ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 17:28, dia mengajarkan ajaran-ajaran filosof paganisme kepada orang-orang pagan dan melakukan sinkretisme namanya. Mencampur adukkan ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi. Sinkretisme.
Terus melakukan kebohongan, tidak mengatakan perkataan Tuhan tapi mengaku rasul Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 17-18 ini indikasi nih. Yang paling parah adalah membatalkan hukum agama tertentu kepada orang yang nggak kenal agama itu. Nih, membatalkan hukum Taurat kepada orang yang nggak pernah kenal Taurat. Efesus pasal 2 nomor 15. Kemudian mengajarkan untuk menyamar atau berbohong. Ya, istilahnya serigala berbulu domba lah. 1 Korintus pasal 9 20. 1 Korintus pasal 9 20. Itu yang bisa saya sampaikan. Secara psikologis, secara sosiologis, mens rea, seseorang yang ingin mendapatkan eksistensi di ruang publik padahal tadinya adalah dia seorang penjahat, maka apa yang harus dia lakukan? Berbalik. Harus berbalik. Supaya apa? Diterima di tempatnya dan mendapatkan apa yang dia mau, dunia, eksistensi, afirmasi, pengikut, kemuliaan, dan lain-lain. Seperti itu. Maka ketika dia ingin mendapatkan itu, apakah mungkin dia langsung terang-terangan jadi jahat? Gak mungkin. Dia pasti akan melihatkan, saya baik loh, saya nggak jahat loh, saya ngajarin ini loh, saya ini loh. Tapi tetap tidak ada kejahatan yang sempurna. Sebagaimanapun seorang penjahat menutupi kejahatannya, kebohongannya, tidak ada kejahatan yang sempurna, itu istilahnya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Paulus berbohong? Baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dan Kisah Para Rasul pasal 22. Tentang pertemuannya dengan Yesus ada 2 kesaksian yang berbeda. Ini ketahuan nih berbohongnya nih. Kisah Para Rasul pasal ke-9 22 dan Kisah Para Rasul pasal 9. Tunggu ini. Nih ya. Kamu buka kontradiksi pernyataan dia yang berbohong ya. Nih, Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9. Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. 2 ayat yang bertentangan tentang pertemuannya yang sangat penting dengan Tuhannya loh. Itu aja Adindaku, mau ditanggapi sekarang atau nanti, Dek? Mau dipelajari dulu kah? Aduh, saya kurang prepare tadi, nggak bawa full. Ya udah nanti next aja. Atau mau apa? Mau ulangi lagi ayat-ayatnya atau gimana? Ya, besok lah saya Siap. sediakan Nanti naik lagi ya. kertas sama pulpen atau gimana. Saya nyari-nyari nggak ada. Siap Soalnya kalau adikku. saya buka aplikasi Alkitab, TikToknya Iya. ketutup, nggak kedengaran. TikToknya ketutup. Gini aja. Nanti malam saya di tempatnya Yonatan Nandar. Nanti kamu naik lagi. Saya spesialkan kamu, nggak apa-apa lah, nggak open cam. Tapi ketika sudah sekali menghujat, kamu nggak saya terima lagi ya, dimanapun kamu berada, kamu nggak terima lagi ya. Wah. Kalau kamu menghujat, oke. Siap ya. Thank you. Sehat selalu ya, Dek. Oke. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat, jangan bergadang ya. Jangan lupa sering baca Bible. Oke, Siap, thank siap, you. siap. See you next time. Bye.